Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Azizah Maulina Purnamasari dari Prodi Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2020 akan mereview materi mengenai penerapan KVL pada lampu AC otomatis. Nah, ini ada rangkaiannya. Nah, rangkaiannya yang pertama ini ada VCC, kemudian ada resistor atau hambatan, kemudian di sini ada LDR sebagai sensor cahaya, di sini ada transistor, kemudian di kolektornya terhubung dengan VCC. Nah, yang emitor terhubung ke ada relay di sini, relay yang ada 5 titik poin. Nah, di sini ada coil 1, coil 2, ada NO, ada NC, dan ada COM. Nah, NO itu adalah normal open, dan NC adalah normal close. Karena ini relay, nah jadi di sini juga ada listrik PLN, listrik AC. Di sini ada lampu AC-nya, dan coil 2 ini terhubung ke ground. Nah, kita jelaskan aja rangkaiannya. Pada keadaan gelap, LDR ketika mensensor keadaan gelap, nah I-nya itu atau kuat arusnya itu akan kecil. Karena apa? Karena hambatan yang masuk itu besar. Nah, kemudian dia akan ke basis karena dia kecil ya, jadi nggak ada arus masuk. Ketika nggak ada arus masuk, maka COM ini nyambungnya ke normal close, bukan ke normal open. Nah, jadi ketika PLN ini colokan ini dicolokkan kepada PLN, dia tidak akan hidup. Namun berbeda lagi ketika keadaan terang. Ketika LDR mensensor keadaan terang, ketika hambatan masuk, hambatannya akan kecil. Nah, hambatan kecil maka kuat arus besar. Nah, arus akan memilih di titik percabangan ini mana hambatan yang paling kecil. Nah, maka dia akan lebih besar arus ke arah basis. Ketika arus besar udah masuk ke arah basis, maka transistor ibaratnya kerannya terbuka. Maka ada aliran dari arus dari kolektor ke emitor. Nah, setelah ada aliran arus dari kolektor ke emitor, maka dia menuju ke coil 1. Kemudian berakhir di ground. Nah, karena ini ada arus, maka COM ini akan terhubung ke normal open, sehingga membentuk rangkaian loop tertutup. Jadi ketika tombol colokan PLN ini dicolokkan, atau ada sumber arus AC masuk ya, maka ini lampunya akan hidup, karena tadi dia sudah membentuk loop. Nah, paling begitu penjelasannya. Selanjutnya kita akan ke simulasi 3D-nya menggunakan simulasi web Tinkercad. Nah, ini dia. Ini saya tadi sudah merangkai. Jadi komponen-komponennya sama seperti tadi. Ini VCC-nya. Kemudian ini sebagai sumber tegangan DC, ini sebagai sumber tegangan AC. Kemudian di sini ada LED atau lampu. Nah, ini namanya relay. Ini ada transistor, ini ada resistor sebagai hambatan. Kemudian di sini ada LDR atau foto sensorik atau resistor. Nah, kita hubungkan. Ini jangan menghubungkannya harus sesuai dengan rangkaian tadi. Sesuai ya, ini VCC itu dia terhubung juga ke resistor, fotoresistor LDR-nya. Sini terhubung. Nah, sisi positifnya ini terhubung ke kaki kolektor. Nah, kaki basis
Itu dari sini. Nah, kaki emitor sebagai output dia ke terminal 6 sebagai coil 1 pada relaynya. Nah, kemudian ini bagaimana? Nah, yang ini itu yang merah itu kita ke terminal 6. Maaf, yang ini tadi terminal 5 sebagai COM. Terminal 6 sebagai coil 1. Nah, yang ini gimana? Yang ini kita hubungkan ke lampu, terus kaki lampu yang satunya kita hubungkan ke NO. NO ini di terminal 1 atau di terminal 12. Nah, jadi ketika ada arus, kemudian ketika ada arus dari sini, yang besar tapi jangan yang kecil, kemudian ini dihidupkan, nanti ini lampunya akan hidup. Tapi kalau ini udah ada arus besar tapi ini nggak dihidupkan juga ini nggak bisa hidup karena ini kan sudah membentuk loop ketika ada arus yang masuk tadi. Mungkin kita langsung mengujinya menggunakan start simulation. Nah, hidupkan ini. Sekarang kita uji. Nah, dalam keadaan terang, dia mati. Dalam keadaan gelap, dia hidup. Kenapa begitu? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada keadaan gelap, LDR ini akan sensor. Nah, sehingga arus yang masuk itu dari sini ya tadi. Sini ke sini. Arus yang masuk ke basis itu besar. Hambatan yang masuk ke basis itu besar, maka arus yang masuk ke basis itu kecil, sehingga ini tidak nyambung ke NO. COM tidak dapat menyambung ke NO. Kan ini nggak ada nih. Ini dari kaki emitor ini nggak nyambung ke COM, sehingga COM nggak nyambung ke NO. Maka tidak ada aliran arus dari sini. Dan di sini pun nggak ada, jadi dia mati kalau dalam keadaan terang. Nah, tapi kalau keadaan gelap, nah hambatannya kan tinggi, maka arusnya, Nah, ketika gelap itu hambatannya besar, hambatannya besar, maka arusnya kecil. Bisa baca nggak ya? Arus yang kesininya kecil, arus yang kesananya besar. Nah, kemudian karena sudah ada arus, maka dari COM ke NO itu tersambung, terus ini juga dihidupkan atau disambungkan, maka lampu akan hidup. Nah, kalau kondisi terang, maka sebaliknya dia akan mati, karena pada intinya adalah di sini. Kalau nggak ada arus yang masuk ke sini, atau kecil, maka dari kaki emitter menuju COM ini nggak ada. Maka COM sama NO nggak nyambung, jadi nggak membentuk loop, nggak ada aliran arus dari sini, nggak ada aliran arus dari sini juga, maka lampunya akan padam. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan maupun kekurangan. Sekian dari saya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.